Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para audiens webinar IAP. Pada sore ini kita akan memulai untuk melaksanakan webinar di tengah pandemi COVID. Harapannya webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Namun sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya untuk kita semuanya untuk berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing agar webinar ini bisa berjalan dengan baik dan juga solidaritas kepada teman-teman yang terkena COVID-19. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, semuanya yang ikut di dalam Zoom conference ini atau webinar menggunakan Zoom maupun yang live streaming di YouTube, kami ucapkan selamat datang di webinar terkait dengan immediate response untuk COVID-19 terkait dengan tata ruang. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh IAP. Oleh karena itu, sudah hadir bersama kita di sini Ketua IAP DIY, Bapak Agam, yang mungkin akan bisa memberikan kami dua patah kata. Jadi nanti kita ada sambutan dari Pak Agam, kemudian kita akan mulai dengan webinar. Monggo, Bapak Agam, waktu kami persilahkan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Johannes Hamidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Ketua IAP DIY mengucapkan terima kasih khususnya kepada panitia IAP DIY yang mengadakan seminar online ini dan juga pada Bapak Ibu peserta seminar online tentang Kota Tangguh atau ketangguhan kota dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menurut panitia pesertanya sekitar 370 dari daftar Bitly. Sementara Zoom kami hanya terbatas sehingga yang lain bisa ke YouTube streaming. Kami mohon maaf karena IAP DIY ini yang pertama kali seminar online. Yang bulan Maret yang lalu kita sudah mengadakan seminar yang bukan online, kaitannya dengan Omnibus Law, kaitannya dengan penataan ruang. Saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bu Diah dari pihak UGM, Pak Danang dari pihak Pemda Kota Jogja, dan Pak Sani dari IAP sertifikat utama DIY, yang telah bersedia sharing ilmunya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali. Karena masih dalam bulan Syawal, saya mewakili IAP DIY mengucapkan Id Mubarak pada Bapak Ibu yang merayakan. Dan kepada seluruh peserta, saya pribadi dan mewakili seluruh pengurus IAP DIY, mohon maaf lahir batin, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, seminar online ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi, seminar online ini dibuka dengan resmi. Semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat pada kita semua untuk belajar bersama. Jadi tidak hanya narasumber yang memberikan, tetapi kita belajar bersama di dalam menghadapi kondisi pandemik ini. Untuk selanjutnya, kegiatan ini akan dipimpin oleh Pak Dr. Johannes Hamidin, selaku host dan juga MC. Saya persilahkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak, atas sambutannya. Baik, menginjak acara selanjutnya, kita akan mulai webinar untuk hari ini, di mana pembicara kita ini cukup lengkap, ada dari akademisi, juga ada dari pemerintahan.
Karena itu acara yang pertama atau waktu yang pertama dari 3 pembicara kita, ada Ibu Dia Rahmawati Isbaron, Bapak Dana Yuli Saksono, dan Bapak Sami Rohansyah. Maka untuk waktu yang pertama, kami akan berikan waktu kepada Ibu Dia Rahmawati Isbaron untuk bisa memberikan materinya. Mungkin bisa di share screen ya Ibu. Dan beliau ini sebelum memaparkan akan kami sampaikan mengenai background-nya. Beliau sekarang adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga tenaga ahli di Pusat Studi Bencana Alam di Universitas Gadjah Mada. Untuk S1 beliau di Perencanaan Wilayah di Universitas Gadjah Mada, di Geografi Fakultas Geografi Gadjah Mada. Keduanya di Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan ITB dan University of Groningen, Netherlands program dengan Austria. Demikian sekilas mengenai Ibu Dia Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Dia Rahmawati untuk waktu kami berikan untuk memaparkan materinya. Demikian. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak, Pak Agam, Pak Hamidin, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya haturkan mohon maaf lahir dan batin, masih bulan Syawal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agam. Selamat berhari raya Bapak dan Ibu, walaupun situasi dan kondisinya berbeda dengan tahun sebelumnya, saya yakin hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpah dan tetap berada di bersama Bapak dan Ibu semuanya beserta keluarga, baik itu rezeki dalam hal kesehatan. Alhamdulillah ini semuanya masih sehat bisa berada di forum ini. Bapak dan Ibu, di forum ini saya yakin banyak sekali guru-guru saya, senior-senior saya, dan juga kolega-kolega yang sudah malang melintang di dunia persilatan pertata ruangan. Mungkin lebih lengkapnya nanti saya juga akan banyak belajar dari masukan Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai sharing pengetahuan kita bersama pada sore hari ini, sesi sore hari ini, apakah suara saya bisa diterima dengan baik Bapak dan Ibu, atau ada gangguan back sound di belakang mungkin yang kira-kira mengganggu? Sudah cukup baik ya Bapak dan Ibu. Baik. Untuk menghemat bandwidth, barangkali akan saya off-kan video dari saya, dan saya akan memulai untuk sharing, nanti akan saya nyalakan kembali videonya setelah sharing konten saya selesaikan. Baik. Sudah bisa diterima Bapak dan Ibu untuk sharing konten yang ada di Bapak dan Ibu? Bisa Bu Emma? Sudah terlihat jelas. Sudah, saya off-kan dulu untuk video saya supaya tidak terlalu ya. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama saya ingin menyampaikan pola pikir ketika saya menyusun PPT ini. Yang dalam benak saya adalah ketika berbicara tentang ketangguhan kota berkaitan dengan pandemi yang kita hadapi pada saat ini, saya berpikir ada item yang sangat menarik di benak saya yang mungkin ada juga di benak Bapak dan Ibu, yaitu kondisi COVID ini sudah mengakibatkan kita mereshaping kembali spatial mobility kita, dan barangkali di tatanan waktu 5 hingga 10 tahun ke depan kita akan berpikir ulang bagaimana reshaping urban pattern. Nah, mungkin ini adalah challenge kita di masa yang akan datang, sehingga saya tertarik untuk bisa melihat lagi sebetulnya ada apa pasca COVID ini nanti terhadap urban pattern kita dan spatial mobility kita. Baik Bapak dan Ibu, tahapan pertama yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini adalah kita kenali dulu apa itu bahaya, kerentanan, dan risiko yang kita hadapi saat ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan session berikutnya, yaitu tentang impact
dan bagaimana kita meresponnya terkait dengan mobility dan juga terkait dengan urban pattern. Kita kenali dulu Bapak Ibu dari perspektif manajemen bencana, manajemen bencana yang secara global diratifikasi dari Hyogo Framework hingga yang paling baru Paris Agreement kalau saya tidak salah, dan juga banyak sekali pertemuan internasional mulai dari ministerial level sampai ke practical level. Sepertinya kita menghadapi challenge yang sampai hari ini handbook-nya belum ada. Ketika 2005 peak-nya jumlah natural disaster meningkat, kita dihadapkan pada fakta bahwa berbagai negara belum memiliki sistem komunikasi risiko yang baik. Sehingga di dalam konten-konten ratifikasi komitmen global disampaikan bahwa setiap negara diharapkan memiliki mekanisme atau sistem komunikasi risiko yang baik. Sehingga perlu ada yang namanya prediksi risiko. Untuk bisa menghasilkan prediksi risiko, kita harus kenali dulu 2 item sebelumnya, yaitu bahaya dan kerentanan. Khusus untuk perubahan iklim, kita ditambahkan pada item berupa exposure. Sehingga ketika kita bicara bagaimana meng-create sistem komunikasi risiko untuk bagaimana keberlanjutan atau ketangguhan kota ataupun ketangguhan masyarakat, diharapkan semua negara memiliki sebuah established system berupa risk communication. Dan itu alhamdulillah sudah dimanifestasikan di banyak negara. Yang kita anggap checkbox-nya sudah tercentang. Oh, setiap negara sudah punya risk communication. Nah, unpredictably, begitu ada pandemi ini meluas ke seluruh dunia, handbook komitmen penanggulangan bencana di dunia itu banyak sekali bicara tentang short-term emergency situation, terutama konteks natural disaster. Short-term emergency situation atau yang kita kenal dengan tanggap darurat ini biasanya durasinya singkat Bapak Ibu, tidak berbulan-bulan hingga tidak per semester sampai yang kita prediksikan sekarang. Jadi handout buku-buku penanggulangan bencana menyampaikan bahwa perencanaan untuk tanggap darurat itu berbeda dengan perencanaan ketika kondisi sebelum terjadi bencana dan perencanaan setelah terjadi bencana. Yang artinya perencanaan ketika tanggap darurat itu eksplisit dia berdiri sendiri, tidak bisa disamakan protokol dan prosedurnya dengan yang sebelum atau sesudah bencana. Karena sistemnya berdiri sendiri, kadang yang tidak boleh menjadi boleh, kadang yang prosedurnya panjang menjadi diperpendek, kadang yang sifatnya alurnya harus prosedural menjadi shortcut. Main idenya adalah short-term emergency situation ini diharapkan mampu menyelamatkan sebanyak mungkin humanitarian target, artinya menyelamatkan jiwa, menyelamatkan kesejahteraan, dan seterusnya. Nah, problem yang kemudian muncul saat ini dan dihadapi oleh banyak pemimpin di dunia adalah belum adanya handout untuk long-term emergency situation yang hitting us back right now. Dalam pandemi COVID, setiap pemimpin di setiap negara dihadapkan pada long-term tanggap darurat situation. Tidak mudah Bapak Ibu, kritik di mana-mana, dampak yang sifatnya mengakibatkan tidak hanya localize hingga globalize itu juga sudah dilihat contohnya di berbagai sektor, dan saya yakin kebijakan di setiap negara berbeda-beda, dan saya yakin kritiknya pun di setiap negara juga berbeda-beda dan mengakibatkan kita memiliki global challenge yang semakin menumpuk. Yang awalnya kita bicara isu lingkungan, mungkin sekarang kita akan banyak bicara tentang isu kesehatan. Nah, di dalam Sendai Framework, di dalam agenda Sustainable Development Goals, dan di dalam Paris Agreement disebutkan bahwa ketangguhan bencana itu harus ada national strateginya Bapak Ibu. Baik yang sifatnya itu dia punya, tidak punya, harus disiapkan. Nah, salah satu komponennya sangat banyak Bapak dan Ibu di warna oranye ini. Nah, yang saya bulati adalah yang akan kita perbincangkan sore hari ini. Land use planning dan development.
Di sini disebutkan mandat baru di semua negara adalah integrasi informasi risiko dalam rencana tata ruang dan pembangunan. Yang mana saya masih ingat sekali di 2012 ketika saya mengupayakan menyelesaikan disertasi saya tentang tema itu, banyak sekali kendala yang harus dihadapi oleh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengawinkan, mengintegrasikan antara informasi risiko dan juga rencana tata ruang. Terlepas dari tergagap-gagapnya kita dengan challenge yang baru, alhamdulillah semuanya juga sudah mulai tertata sekarang ini. Kementerian ATR BPN juga sudah mulai mendata kabupaten kota yang berupaya untuk menyelesaikan RDTR-nya di 5 tahun mendatang juga akan dipantau terus bagaimana integrasinya dengan risiko bencana. Yet sebelum itu tercapai pun Bapak Ibu, challenge dunia nampaknya sedikit banyak memberikan PR ke kita bahwa tidak hanya informasi risiko yang harus masuk ke rencana tata ruang dan pembangunan, karena informasi risiko ini punya likelihood yang dynamic Bapak Ibu, bisa berubah setiap waktu. Sehingga rencana tata ruang harus terhadap dinamika itu. Nah, yang disebut dinamik ini apa sih Bapak Ibu? Yang harus kita akomodasi dalam rencana tata ruang kita itu apa? Ada 3 komponen Bapak Ibu yang harus kita pantau dinamikanya di dalam rencana tata ruang. Yang pertama adalah bahaya, yang kedua kerentanan dan risikonya. Capacity dan resilience itu adalah turunan dari formulasi bahaya, kerentanan, dan risiko. Yang mana itu nanti sifatnya mengikuti. Nah, di sini saya sampaikan bahaya itu sifatnya, kalau bahaya alami ya Bapak Ibu, natural disaster bersifat konstan, selalu ada di dalam natural environment kita, tetapi laten. Sehingga kalau kita mau bicara formula matematis, bahaya itu bisa kita sebut sebagai sesuatu yang konstanta atau C. Nah, ketika dia sifatnya konstanta, harus dikalikan dengan kerentanan dan harus menghasilkan risiko, maka risiko yang akan kita tekan ini harus dikalikan dengan kerentanan yang juga kita tekan. Sementara kerentanan itu sifatnya dinamis. Bisa kita hitung per orang, bisa kita hitung per kolektif masyarakat, bisa kita hitung per kabupaten kota. Nah, yang inilah yang harus kita monitor terus. Jangan-jangan pembangunan yang kita rencanakan dalam tata ruang itu justru meningkatkan kerentanan kita terhadap potensi ancaman kita, baik terhadap potensi ancaman bahaya ataupun terhadap potensi ancaman kesehatan. Jadi PR kita di masa yang akan datang, challenge-nya adalah tidak hanya mengintegrasikan ancaman natural disaster, tetapi juga health problem. Nah, di mana risiko ketika ini nanti kerentanan tidak bisa ditekan, risikonya otomatis juga akan meningkat. Yang mana itu tidak diinginkan oleh komitmen global. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah sering berkomunikasi dengan BNPB atau BPBD daerah sudah sangat paham dengan logika ini. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang urban resilience, ada bahaya, ada kerentanan risiko, impact, dan response. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah kita kenali dulu bahaya yang kita hadapi sekarang, COVID-19. Dan apa perlunya COVID-19 ini kita dekati dari konteks keruangan. Bapak Ibu pasti sudah sangat tahu bahwa ketika kita ngecek Corona Provinsi DIY, kita diberi data berupa map. Data itu mengindikasikan jumlah kasus, ODP, PDP, yang artinya itu adalah ancaman kita. Jadi kita tahu di mana lokasi yang kira-kira membuat kita harus berhati-hati ketika kita mendekati lokasi itu, risiko kita meningkat, kerentanan kita meningkat. Sehingga sudah sangat baik langkah awal yang disampaikan oleh Pemprov DIY untuk merilis informasi yang dinamis terkait potensi ancaman kita itu seperti apa secara pola harian. Ini sangat advance kalau menurut saya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tipenya, kan kalau natural disaster itu ada 2 tipe ya Bapak Ibu, ada shock dan ada stres. Shock itu sesuatu yang datang dengan tiba-tiba tanpa ada kabar berita,
seperti gempa, angin, typhoon, dan seterusnya tanpa ada early warning-nya, walaupun sebetulnya teknologinya ada, tapi terkadang kita belum fully established, sehingga kadang kita lack of information dengan adanya early warning itu. Sementara yang stres ini adalah sesuatu yang sifatnya ongoing pace, berjalan lambat, mengiringi kita, tapi suatu ketika nanti boom, ada yang merugikan kita, dan itu dihitung secara akumulatif. Nah, barangkali di 2 atau 3 bulan ke depan ketika kita mereformulasikan dengan para epidemiologis, hazard type untuk shock dan stres ini akan nambah satu lagi nih, yaitu yang sifatnya unprecedented atau yang tidak terduga. Bisa shock, tiba-tiba ngenain ke kita, sudah kita diamkan selama 2 minggu di karantina, nanti muncul lagi. Ada second wave dan seterusnya. Jadi sesuatu yang betul-betul unpredictable. Jadi hazard type ini bisa berubah nanti Bapak Ibu kalau kita sudah mendapatkan rilis yang betul-betul dari para epidemiologis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk bahaya itu banyak sekali kajian saintifik yang bicara tentang bagaimana pentingnya konteks spasial untuk mendekati bagaimana distribusi bahaya. Saya hanya memunculkan satu di sini untuk mengindikasikan bahwa spatial epidemic dynamic itu sudah dipetakan di Cina. Nah, saya berharap besar nanti salah satu dari kita dari forum ini mungkin akan menghasilkan informasi untuk Indonesia berkaitan dengan spatial epidemic dynamic ini. Ini muncul di bulan apa ya, kalau saya nggak salah di awal Maret Bapak Ibu, jadi cukup early di masa-masa awal ketika kita pertama-pertama WFH 16 Maret tuh 27 Maret sudah rilis jurnal ini. Jadi mereka sudah begitu kejadian, analis, belajar di rumah, otak-atik data, kirim, langsung publish. Dan untuk international journal ini biasanya mereka memakan waktu yang lama untuk review. Jadi saya yakin ini di submit mungkin lebih dari sebelum Januari mungkin atau bahkan di pertengahan Januari. Dan ini menurut saya fast response untuk sebuah scientific evidence. Nah, Bapak Ibu, langkah berikutnya kita kenali vulnerability. Ketika kita tahu bagaimana orang-orang yang rentan di sekitar kita saat ini terkait COVID, pasti kita sudah dengan mudah mengindikasikan orang tua, anak-anak, para komuter yang berdesakan menggunakan transportasi umum, dan mereka-mereka yang high mobilized person, yang tiap hari harus tindakan ke kantor atau tindakan untuk keperluan lain yang tidak bisa dihindari, itu adalah mereka-mereka yang rentan. Di awal-awal ketika sebelum bulan puasa, saya sempat ditanya oleh salah satu wartawan dari website Kata Data, kalau saya nggak salah. Ibu, bagaimana menurut Ibu terkait kebijakan mudik? Saya sampaikan waktu itu, mereka para orang-orang yang akan mudik, atau waktu itu belum ada keributan tentang pulang kampung dan mudik di Bapak Ibu. Mereka-mereka yang akan mudik itu seharusnya terdata di tempat tinggal masing-masing. Selama mereka terdata dan mereka menginformasikan jadwal mudiknya, pihak antar government itu bisa saling berkomunikasi. Pak Gubernur, mohon maaf, dari Jakarta akan ada kiriman orang sekian, mohon disiapkan mekanismenya, prosedurnya seperti apa. Tetapi saya yakin politically, socially, economically, dan juga technically, komunikasi antar kepala daerah juga tidak akan semudah itu. Pasti juga akan ada kendala. Jadi saya berpikir lagi, kali pemikiran saya terlalu naif waktu itu. Jadi pikiran saya mudik itu sebenarnya nggak apa-apa selama ada komunikasi bahwa ada mobilisasi sekian traffic dari sini ke sini dan itu disiapkan prosedurnya. Yang mana itu, yang mana orang yang traveling itu adalah sebetulnya orang-orang yang rentan. Itu salah satu pemikiran yang saya ya itulah. Anyway, Bapak Ibu, ini pengertian tentang vulnerability bisa Bapak Ibu cermati nanti secara terpisah. Nah, ada 3 risiko Bapak Ibu yang perlu kita semua kenali. Kita menghadapi pandemi COVID ini Bapak Ibu dihadapkan pada 3 level risiko. Pertama, kita menghadapi extensive risk. Extensive risk ini awalnya dia sifatnya small scale, localized, dan frequently occur di salah satu lokasi saja. Sebut saja Wuhan.
Ketika pertama kali dia berada di Wuhan, Cina, kita menyebutnya extensive risk, karena yang terdampak ya sekitaran Wuhan dan Cina sekitar. Begitu itu spreading out ke seluruh dunia, kita sudah berada pada level intensive risk, Bapak Ibu. Intensive risk ini adalah sebuah large scale hazard, ancamannya mengancam semua orang, berdampak di semua sektor, dan juga sangat jarang terjadi, sehingga kadang kita tidak punya handbook yang khusus untuk kita contoh dan kita ambil langkah-langkahnya step by step-nya. Wajar kalau semua orang tertangkap-tangkap. Ya kita baru mengalami ini yang pertama kali. Sehingga kemakluman harus ada di semua pihak. Terlepas dari itu, Bapak Ibu, kita sudah ada di tahap ekstensif, intensif, ternyata ini masih sifatnya transferable risk. Ketika itu sudah sifatnya transferable risk, kita tidak pernah tahu bahwa ketika semua prevention kita lakukan, manajemen bencana kita siapkan, transfer itu mungkin terjadi tanpa kita duga. Makanya sifatnya contagious, kemudian sifatnya tidak ada pembatas, itu mengakibatkan kita dengan mudah terpapar oleh risiko. Saya yakin semua jenis prevention sekarang sudah diupayakan. Bahkan mau belanja aja sekarang ada protokolnya di setiap supermarket. Mau belanja ke pasar juga kabarnya pedagang tidak boleh semuanya berada di satu hari yang sama, ada penggiliran. Kemudian mau apalagi kemarin, saya ngurusin Bapak Ibu, sempat beberapa waktu lalu saya ngurusin pas ulang tahun itu. Juga ada protokolnya. Mereka hanya melayani sekitar jam 11, tidak melayani orang yang SIM-nya habis sebelum 6 hari dan seterusnya. Jadi betul-betul itu exclusify dan tidak melibatkan kerumunan banyak orang karena itu sifatnya transferable. Ada 3 tipe risiko ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, dan ini adalah contohnya dari ekstensif dan intensif. Datanya semuanya juga ditampilkan dalam bentuk spasial Bapak Ibu. Nah, beralih dari tahap awal mengenali hazard, kerentanan, dan risiko Bapak Ibu, sekarang kita berada ke impact. Impact ini yang mengakibatkan kita harus mengukur apa yang menjadi dampak dari kondisi yang kita hadapi sekarang. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat memahami bagaimana perubahan spatial mobility dan urban structure. Dari 10 top 10 most likely kegagalan itu yang sangat sering muncul yang berwarna kuning ini Bapak Ibu, yaitu restriction atau pembatasan cross border movement of people and goods. Jadi perpindahan orang dan barang itu sangat dibatasi. Kalau dulu saya sempat disindir beberapa waktu lalu oleh suami saya, sekarang enak sahur dan buka puasa bisa enak di rumah. Tahun kemarin kayaknya aku sibuk nganterin mama pulang habis terawih sampai nggak bisa terawih, berangkat subuh karena harus ngejar pesawat dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang ada hikmahnya Bapak Ibu, tighter restriction ini membuat orang jadi cuma ninah di rumah gitu ya. Nah, berita dari DW Bapak Ibu yang saya cermati, dari tayangan di YouTube ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga melihat via tayangan YouTube. Intinya adalah begini, virus corona ini mengubah atau menata kembali mekanisme mobility dan transportasi orang-orang di perkotaan utamanya. Saya tidak menyebut periferi dan rural ya, karena yang disampaikan di YouTube ini sifatnya masih urban related issue. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah ketika mobilitas itu berubah, ketika transportation mode, transportation system itu dihadapkan pada demand yang berbeda dengan karakteristik sebelumnya, bagaimana ini akan mempengaruhi urban structure kita? Pertanyaannya kemudian mengarah ke sana. Nah, bagaimana urban transport, baik itu supply-nya, mempersiapkan diri, dan bagaimana demand-nya ini nanti akan terpolakan. Behavior dalam mode transportation selection misalnya, pemilihan moda transportasi, dan seterusnya. Sehingga keyword yang kemudian menjadi menggelitik untuk konteks kota itu adalah
mobility, pergerakan. Saya tertarik melihat pergerakan ini karena ada salah satu kolega senior dari FT Arsitek waktu itu, kalau nggak salah Prof. Bambang, menyampaikan, Bu Emma, saya punya data nih penurunan kunjungan ke beberapa pusat bangkitan. Nah, saya lalu tertarik untuk mencari tahu. Saya berupaya melihat ke Google Statik, bagaimana mereka memantau pergerakan orang menggunakan handphone ya. Kalau nggak salah kan sekarang perusahaan-perusahaan seperti, saya nggak tahu kalau ada kolega saya dari Grab yang ada di sini atau dari Gojek, mereka sangat pionir dalam mengidentifikasi pergerakan orang. Nah, dari data ini Bapak Ibu terlihat bahwa ada penurunan untuk mobilitas ke retail dan recreation sebanyak 49% penurunannya, ke grocery dan pharmacy itu penurunannya 32%, ke taman itu 68% minusnya, ke stasiun dan tempat bekerja ini adalah nominal pengurangannya, dan untuk permukiman justru terjadi peningkatan yaitu 17%. Kalau ditotalkan secara Indonesia, retail recreation itu penurunannya 37%, grocery itu hanya minus 8%, taman itu 43%. Ini untuk Yogyakarta, Bapak Ibu, kita bandingkan dengan Jakarta, yang mana mirip, park itu penurunannya sangat signifikan, 93%. Konsumsi tetap terjaga, mungkin kalau Jakarta hanya pengurangannya sedikit, minus 14 ke grocery dan pharmacy, ke workplace pengurangannya 33%. Barangkali ini tetap terdominan oleh sektor informal ya Bapak Ibu. Dan untuk residensial terjadi peningkatan sebanyak yang ada di Yogyakarta. Ini yang di sebelah sini ini adalah rata Bapak Ibu, jadi nanti bisa dibandingkan. Itu yang Jakarta, kita perhatikan sekarang South Sulawesi yang tinggi, dan Bali yang angka COVID-nya sangat terkendali ya Bapak Ibu, di luar dugaan. Ternyata yang meningkat signifikan justru Jawa Timur ya, dan Makassar. Nah, Makassar ini seperti ini feature-nya Bapak Ibu, hampir mirip seperti Yogyakarta, dan untuk Bali sendiri penurunannya sangat signifikan dibandingkan yang lain-lain. Retail recreation minus 48, transitnya minus 80, dan parks-nya minus 69, workplace-nya minus 36. Dan juga grocery-nya minus 36. Iya. Monggo Bapak. Waktu mungkin bisa dipercepat sedikit, Bu. Siap. Ya. Bapak dan Ibu, nanti kalau berkenan ada waktu luang, silahkan Bapak Ibu bisa ke menti.com dan membantu saya untuk mengindikasikan, menjawab survei yang saya formulasikan. Nanti akan saya feed ke Pak Andro atau ke Pak Hamidin untuk hasilnya barangkali. Ada 2 pertanyaan yang saya harapkan ada jawabannya untuk menjawab argumen tadi. Nah, ini aspek yang mohon maaf Bapak Ibu, barangkali di luar dugaan. Mobilitas berubah, ternyata kondisi environmental aspek kita membaik. Ada penurunan polusi, dan itu sangat mendukung ke SDGs sepertinya. Nah, masuk ke sesi yang terakhir, nggak apa-apa ya Pak Hamidin, 5 menit, ini adalah corrected content-nya, Pak Ndulnya ini. Jadi begini Bapak Ibu, ada beberapa indikator yang perlu kita cermati terkait respon. Pertama, untuk Kota Yogyakarta, distribusi penduduk kita seperti apa sih dari tahun ke tahun, dari 96 sampai 2015 ini adalah persebarannya. Ini saya ambil dari salah satu penelitian kolega dari Bapeda Sleman yang diterbitkan. Kita lihat bagaimana akumulasinya, dan kira-kira yang berwarna gelap ini adalah akumulasi orang yang sangat padat. Nah, dari situ kita lihat sekarang penutup lahannya, bagaimana persebaran dari tahun ke tahun di Jogja. Pak Rozano dan Pak Ian ini sudah sangat baik memetakannya. Saya tambahi sedikit dengan poin note bangkitannya di mana saja yang sudah ada di Jogja. Nah, pertanyaannya, setelah COVID ini, bagaimana laju perubahan lahan terbangun pada tahap new normal? Apakah melaju sekencang ini atau ada istilahnya hambatan dalam laju? Apakah lajunya tidak secepat dulu? Nah, itu juga nanti akan mengkontrol bagaimana new urban structure akan terbentuk. Sama tadi seperti urban
demografi, bagaimana laju pertumbuhan penduduk pada tahap new normal? Apakah secepat dari yang sudah-sudah atau tidak? Kalau tidak secepat yang sudah-sudah, berarti tipe perencanaan kota menjadi harus disesuaikan. Yang saya selesaikan tadi malam adalah berkaitan dengan data ini, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan data building index. Nanti bisa dibaca di bagian ini. Pada intinya adalah di tahun terbaru, data yang sebelumnya hanya sampai 2017, maaf ini tahunnya tidak tertera ya. Dan ini saya lengkapi dengan tahun yang 2020 dengan Landsat 8, itu nampaknya kepadatan atau kejenuhan atau saturation urban structure di Jogja sudah sangat tinggi. Ketika 2013 dia nominalnya 0,1 Bapak Ibu. Sekarang di 2012 sudah meningkat menjadi 0,2. Artinya build up index yang ada di Jogja ini sudah meningkat sangat signifikan. Nah, melihat indikator-indikator itu termasuk bagaimana urbanisasi, ini hasil riset kecil-kecilan dulu yang selalu saya tampilkan di perkuliahan. Kita juga perlu tahu nih Bapak Ibu, pasca new normal ini bagaimana laju urbanisasi. Kalau dulu 80 urbannya di sini, 90 itu meluas kemari, 2000 meluas kemari, bagaimana kondisi kita di 2020 ini? Apakah fast growing seperti yang sudah-sudah? Nah, Bapak Ibu, saya hanya punya dua pemikiran sederhana. Facial skenario untuk new normal ini apa yang perlu kita perhatikan atau perlu kita adopsi. Pertama adalah konsep compact city, Bapak Ibu. Mungkin kita kembali lagi ke teori compact city yang bicara bahwa bagaimana sih mengoptimalkan ruang seadanya kita supaya struktur itu lengkap untuk kenyamanan kita dan tidak terlalu melibatkan banyak orang, supaya jarak tempuh itu berkurang, efisiensi transportasi, higienitas dan estetika juga terjaga, dan sustainable urban pattern. Nah, planning indicator-nya ada di situ, tetapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa untuk implementasi compact city ada kendala di sini. Sehingga ini nanti perlu ada istilahnya modified compact city. Itu untuk new scenario yang pertama, Bapak. Yang kedua, kita harus memperhatikan juga tentang risk resilient city. Selain kita harus memperhatikan compact city, bagaimana kelengkapan di skema yang kecil, potensi ancaman yang lain ini juga harus masuk ke agenda ketangguhan kota, supaya kita tidak tergagap-gagap ketika challenge yang banyak itu muncul di saat yang sama. Dan itu nanti mekanismenya adalah dengan mengupayakan atau mengusung systemic risk governance. Kalau ada pertanyaan terkait ini nanti akan saya jelaskan supaya tidak mengambil banyak waktu. Barangkali Pak Hamidin saya cukupkan terlebih dahulu paparan dari saya. Terima kasih sekali atas waktunya, kita berlanjut dengan diskusi. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Emma atas paparannya terkait tantangan baru dalam disaster management ya, bahwa isu lingkungan mulai bergeser ke isu kesehatan, lalu ada bahaya, kerentanan, resiko impact yang memperbaiki hidup terhadap pandemi COVID-19 ini yang membutuhkan respon di mana ini mempengaruhi struktur ruang dan pola ruang dan memerlukan spasial skenario. Terima kasih banyak. Audiens yang mau memberi aplaus, kami persilahkan untuk ada reaction di sana, reaction yang terkait dengan aplaus untuk Bu Emma. Terima kasih banyak Ibu Emma. Waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Yudi Saksono, STMT. Beliau sekarang adalah Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan di Dinas Pertahanan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Untuk background studinya, beliau S1 di Teknik Arsitektur UGM dan S2 di Magister Desain, kawasan pembinaan di Universitas Gadjah Mada juga. Untuk menghemat waktu kami persilahkan untuk Pak Danang bisa menyampaikan paparan. Semoga Pak Danang. Matur nuwun Pak Hamidin. Yun sewu, apakah suara saya sakit masuk? Sakit Pak, sakit bagus. Matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan matur nuwun atas kesempatannya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kami di sini hadir dari Pemda ini lebih banyak sebagai pemantik diskusi. Tadi Bu Emma sudah sangat banyak memberikan hal terkait dengan COVID dan beliau mengatakan kita perlu adanya reshaping urban pattern. Demikian, kami akan mencoba ada beberapa hal yang terkait mungkin nanti terkait dengan pemerintahan. Jadi kami mungkin lebih ke arah apa sih pasca nanti ada apakah new normal dan sebagainya. Nah ini yang akan kami coba sampaikan. Ya mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya coba untuk share screen ya. Untuk ya. Saya Pak Midin, apakah sudah tampil di layar ya? Sudah Mas, sudah tampil. Iya, yang saya di sini ada hadir cukup banyak, ada senior, ada juga masuk sebagai orang tua saya. Beliau adalah sahabat ayah saya. Kemudian ada rekan-rekan yang lain, saya lihat dari daerah lain dan ada juga dari kementerian. Mungkin ini kami akan mencoba untuk share kira-kira ini dari perspektif kami selaku di Pemda Kota Yogyakarta. Ya, yang pertama, ini berawal dari pernyataan pemerintah beberapa hari yang lalu dari Pak Muhadjir Effendi, beliau Menko PMK RI, sesuai rapat kabinet dengan Pak Presiden, bahwa pemerintah tengah menyiapkan protokol itu untuk masuk ke dalam kondisi new normal. Nah ini mulai dari beribadah sampai berbagai macam aktivitas akan diatur oleh pemerintah. Lantas, apakah kemudian hal ini kemudian bagaimana imbasnya terhadap daerah? Tentunya ada banyak hal. Ini adalah beberapa yang coba saya capture dari laman di internet. Apakah new normal itu adalah suatu hal kondisi di mana nanti pasca atau sesudah kita masuk ke dalam pandemi ini kita masuk dalam masa transisi sebagai sebuah new normal, atau ada harapan kembali ke old normal, normal seperti masa yang lalu. Tentunya hari ini harus disiapkan kami di daerah juga, karena kami selalu bersinggungan dengan masyarakat, termasuk pengaturan dan protokol-protokol yang harus disiapkan. Baik Bapak dan Ibu, peran pemerintah adalah kalau kami lihat ada di sini, kami dari Dinas Tata Ruang, terkait dengan peran ini kami melihat ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi ini apabila terkait dengan adanya pandemi tentunya ada yang bersifat spasial, sebuah hal yang akan menjadi jangka panjang, atau non-spasial yang sifatnya adalah protokol yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam merespon adanya COVID ini. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Emma juga bahwa pemerintah wajib menyiapkan nasional strategi. Sampai saat ini strategi baru pada sifatnya tanggap darurat dan mengantisipasi dari COVID. Dari beberapa juga kami lihat ada pemerintah melaksanakan rekomendasi dari WHO yang ada dari 3 hal, memang ada dari mencari sumber, kemudian ada model transmisi, dan bagaimana sumber daya manusia. Dan sampai saat ini yang menjadi hambatan terbesar menurut kami ada di sumber daya manusia yang banyak menjadi kendala. Kemudian kami mungkin agak sedikit membayangkan, kami saat ini dalam proses ini, kami sedang proses untuk review RT/RW,
Dan mungkin nanti ketika akan di kementerian kami sudah masuk dalam semua persyaratan. Hanya kami bayangkan lagi mungkin ke depan pasca pandemi apakah nanti protokol atau adakah ketentuan yang lain. Kalau sampai saat ini salah satu yang ditekankan oleh pemerintah adalah kami harus menyusun KLHS dan sebagainya. Nah, apakah dengan adanya pandemi ini kemudian nanti akan diputuskan pemerintah bahwa ketika membuat rencana tata ruang ini, apakah bencana dan antisipasinya sudah masuk dalam KLHS atau ada mekanisme yang lain. Meskipun sebenarnya KLHS ini bagi kami sudah cukup dalam tanda kutip cukup merepotkan karena cukup detail. Namun demikian apabila diperlukan tentunya ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Baik. Dari kebijakan atau policy saat ini mungkin kami sampaikan bahwa kami kembali ke basic bahwa di Undang-Undang Penataan Ruang 26/2007 tujuan tata ruang nasional adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian saat ini muncul pertanyaan, bagaimana mencapai tujuan ini dalam kondisi normal? Dan ketangguhan apa yang kemudian dimiliki kota atau daerah, di dalam ini kami di Kota Yogyakarta untuk mencapainya. Kami melihat bahwa secara umum bahwa kebijakan tata ruang dalam RT/RW itu sudah seimbang dan berimbang. Namun kita perlu melihat ada beberapa strategi struktur ruang yang berpotensi menjadi satu hal yang cukup agak panjang lebar maupun strategi dalam pola ruang juga. Yang pertama adalah kecenderungan pemerintah untuk mendorong kawasan perkotaan sebagai sebuah pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. Jadi kota adalah sebuah generator bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Nah ini kita dengan adanya pandemi ini, kondisi perekonomian yang saat ini bertumbuh di kota, Bapak dan Ibu sudah ketahui bersama dalam tanda kutip ambruk. Nah ini perlu kita pikirkan bagaimana strategi terhadap hal ini. Kemudian dari segi pola ruangnya sendiri, pemerintah juga akan mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan pemanfaatan ruang vertikal dan kompak. Kemudian ada ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dan membatasi perkembangan kawasan terbangun. Ini secara normatif memang disebutkan. Namun nanti kita akan coba bagaimana apabila hal ini kemudian diterapkan di daerah terutama. Kita mungkin ada beberapa isu terkait dengan isu keuangan. Ini kami ada mengcapture beberapa hal, bahwa yang pertama menurut McKinsey dan UN dari report ini, bahwa 35% dari perkiraan angka pertumbuhan PDRB global hingga tahun 2025 dalam migrasi dari kehidupan perkotaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kota adalah generator ekonomi, kemudian 68% dari populasi global pada tahun 2050 diperkirakan hidup di kota. Nah, kita tentu menghadapi tadi ada perkembangan kota secara vertikal, kemudian pengembangan secara metropolitan dan sebagainya. Kita tentu akan menghadapi hal-hal karena saat ini ada physical distancing dan sebagainya, itu menjadi satu yang perlu kita sikapi secara keuangan. Demikian pula dengan sektor formal, informal. Saat ini juga perumahan atau permukiman secara informal juga adalah satu yang fenomena yang banyak terjadi di perkotaan di Indonesia tentu saja. Nah ini tentunya adalah hal-hal yang harus kita hadapi bersama. Kemudian di Kota Jogja sendiri kami memiliki kebijakan dalam RPJMD tahun 2017 sampai 2022
yaitu meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni. Kami highlight nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Jadi hal ini adalah visi dari RPJMD Kota Yogyakarta dalam 5 tahun sampai dengan tahun 2022. Kami mencoba mengcapture ini adalah kalau Selasa pagi di Malioboro betapa longgar dan nyaman. Kemudian kita perlu juga meredefinisikan mengenai nyaman huni ini. Saya yakin di warga kota Yogyakarta sangat menyukai dengan kondisi-kondisi di mana ada pembauran, ada kemudian pengelompokan seperti banyak sekali event-event yang tahunan ini menggerakkan ekonomi di kota Yogyakarta. Nah, ini kemudian menjadi satu pemikiran lagi, akankah di masa mendatang kemudian festival atau event atau hal-hal semacam ini kemudian harus dikurangi, atau karena adanya physical distancing dan sebagainya, ini kemudian menyebabkan definisi dari nyaman huni kemudian akankah dirubah kembali? Apakah yang disebut nyaman huni itu tidak lagi kemudian bisa bersosialisasi secara bebas, namun ada definisi yang lain lagi. Tentunya ini kaitannya sangat banyak ada di kebijakan di Pemda. Kemudian ini tadi juga sudah kami sampaikan, ruang-ruang publik yang terbentuk di Kota Jogja, kenyamanannya dan sebagainya. Jangan-jangan nanti kemudian dengan adanya physical distancing, apakah kemudian menyediakan bangku-bangku hanya untuk 1-2 orang dan kemudian harus berjarak dan sebagainya, ini perlu diredefinisikan ulang dan mungkin perlu semacam bagaimana aspirasi dari masyarakat untuk melihat keadaan new normal ini di masa mendatang. Ruang bermain, demikian juga anak-anak yang dahulu bisa bermain dengan bebas, nanti apakah kemudian mereka harus kemudian pakai face shield atau sekarang masker mungkin sudah biasa, tapi ketika mereka bersinggungan, ini akan mengurangi nilai-nilai dari apa yang sudah kita selama ini pahami bersama mengenai nyaman huni. Kemudian ruang-ruang terbuka yang saat ini cukup banyak, apakah nanti kemudian menjadi hal-hal yang kemudian harus disikapi bersama, tentunya kita bisa melihat kembali sebagai sebuah hal secara keruangan. Di kampung juga, jarak di kampung ini saat ini juga sangat padat. Nah, apakah kemudian kepadatan ini bisa menjadi sebuah sebuah yang harus dirubah, artinya ciri khas kehidupan di kampung di masa mendatang dengan adanya new normal ini akankah berubah? Nah, ini adalah satu kebijakan yang harus kita bersama harus melihat kembali bagaimana hal ini kemudian digariskan. Kemudian langsung kami masuk ke dalam beberapa hal. Kami melihat bahwa ketugasan kami di pengaturan tata ruang, salah satunya adalah untuk menyusun rencana tata ruang, di mana yang pertama dari struktur ruang. Mungkin secara umum tidak ada perubahan yang berarti dalam rencana, namun kami kira konsep Smart City akan merubah pola pergerakan. Tadi Bu Emma juga sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan pola pergerakan. Nah, ada ketakutan bahwa transportasi publik akan mati. Ada istilahnya orang takut untuk berada di transportasi publik. Saya kira transportasi publik adalah satu hal yang menjadi keniscayaan, namun demikian tetap perlu ada modifikasi tertentu untuk menghadapi kondisi new normal. Kemudian kita menemukan beberapa konsep penggunaan drone untuk pengantaran barang. Ini nanti hal-hal seperti ini saya kira harus diatur juga di dalam mungkin di dalam rencana tata ruang, karena saat ini kita hanya menggunakan jalan sebagai satu-satunya infrastruktur untuk transportasi.
Kemudian moda transportasi non-motor saya kira memiliki peluang untuk berkembang kembali, dan infrastruktur pendukung smart city tentunya juga akan diutamakan. Semisal sebentar lagi kita akan masuk era 5G. Nah, kami cukup agak belum bisa membayangkan juga ketika infrastruktur 5G ini, karena ada yang bilang bahwa 5G ini ada banyak sekali tiang-tiang untuk semacam pemantul sinyal dan sebagainya. Nah, kami harus mengatur bagaimana hal ini bisa diakomodasi di ruang-ruang publik yang ada. Kemudian ini tadi sudah kami sampaikan juga, akankah kita beradu di kemacetan seperti biasa atau kemudian kita tetap menggunakan transportasi publik, dan mungkin sekarang secara daring dan sebagainya, kita perlu lihat kembali. Nah, ini mungkin adalah sebuah gambaran dari Airbus, apakah di masa depan kemudian Airbus ada menggunakan drone ini sebagai alat transportasi, tidak hanya drone tapi mungkin moda-moda hal ini tertentunya menghindari adanya kontak di jalan raya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pola ruang. Tadi sudah disinggung oleh Bu Emma mengenai reshaping urban pattern, terutama untuk mengantisipasi kira-kira seperti apa yang akan berubah, apakah pola ruang kita akan berubah atau tidak. Saya ambil contoh, misalnya ini ada RDTR kami, di sini ada pola dengan garis-garis di mana ada kawasan komersial dan SPU2. Keduanya adalah menimbulkan konsentrasi massa yang luar biasa. Saya kira hal seperti ini adalah sesuatu hal yang mungkin ke depan, baik dari Pemda atau mungkin pemerintah pusat, kemudian menyusun semacam NSPK. Apakah kemudian harus ada semacam pengurangan intensitas ruang, atau ada ruang antara dua fungsi yang lain, misalnya dari permukiman di R2, kemudian ketika dia bergerak ke komersial, harus ada ruang transisi dan sebagainya, ya kemudian menjadi ruang hijau, yang kemudian istilahnya itu melingkari atau menjadi semacam green belt, tapi dari masing-masing fungsi ketika ada semacam transisi dan sebagainya dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Kemudian waktunya mungkin bisa sedikit dipercepat ya. Oh siap, ya. Kemudian peraturan zonasi dan sebagainya ini tentunya menjadi terbatas, bersyarat dan sebagainya, akan kami berikan ilustrasi. Nah, ini adalah ketentuan di mana ada bersyarat terbatas ini, sementara ini kami ada kegiatan bersyarat itu menjadi seperti ini. Perlukah ada syarat tambahan? Nah, ini di aturan spasial misalnya di situ ditambahkan adanya wajib ruang cuci tangan di depan bangunan dan sebagainya. Kemudian apakah perlu ada ruang-ruang penambahan KDH, ruang koefisien dasar hijau, dan pengurangan pengurangan dari building coverage ratio dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang kemudian kami pikir akan menjadi satu isu di masa mendatang. Dan selain spasial tentunya ada protokol non-spasial, misalnya untuk di hotel dan sebagainya, ada perubahan misalnya waktu sarapan, misalnya dari pagi selalu utuh, mungkin nanti ada pembagian waktu, kemudian protokol check-in, check-out juga dimodifikasi dan sebagainya. Ini bayangan kami baik dari segi spasial maupun non-spasial. Ini adalah beberapa gambaran dari peraturan bersyarat itu apabila nanti akan diterapkan, apakah mulai parkir dan sebagainya. Kemudian di prasarana umum juga demikian, ada di sekolah dan sebagainya. Tentunya menggunakan metode daring akan mengurangi dari kemungkinan untuk bertemu dan sebagainya. Ya, ini mungkin isu di SPU yang terakhir, yaitu pemisahan antara infectious dan non-infectious.
nanti mungkin masyarakat akan melihat ini sebagai sebuah keharusan, karena saat ini hal ini masih banyak di puskesmas yang kemudian menjadi percampuran. Ya, ini hanya saya mencoba untuk mengartikan resilience, adanya proses transformasi dan adaptasi, kemudian bagaimana respon terhadap sesuatu yang baik itu diharapkan maupun tidak diharapkan. Saya kira Jogja mempunyai satu modal dasar di mana kita itu tata ruangnya istimewa. Tentunya dengan tata ruang istimewa itu orang sering melihat bahwa ini adalah satu hambatan, tapi bagi saya ini adalah satu peluang di mana kemudian bisa menjadi basis untuk apa namanya kedepannya lagi. Kemudian yang kedua adalah SDM dan partisipasi warga kita tinggi. Kemarin ada artikel di mana salah satu ancaman di pandemi adalah kekurangan bahan makan. Nah, apabila hal ini adalah contoh lorong sayur di kota Yogyakarta yang bisa dikembangkan untuk apa namanya sumber-sumber makanan secara lokal dikembangkan di perkotaan. Demikian dari kami, mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi bersama apabila apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah pengayaan dari apa yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin mekaten Pak Hamidin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang. Mari kita beri aplaus ke Pak Danang. Matur nuwun sangat. Ini Pak Danang tadi sudah menyampaikan mengenai kondisi new normal yang disiapkan sebagai peran serta dari pemerintah untuk menghadapi new normal, di mana kondisi ini juga mempengaruhi tata ruang maupun perilaku daripada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Danang, sangat bagus, mungkin bisa membangun wawasan kita bersama. Baik, ya. Untuk mengisi materi yang terakhir, materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Pak Sani Royhansyah, STMN dan DIEng, S1 di Teknik Arsitektur UGM, background studi beliau, kemudian S2-nya di Master Teknik Sipil di Tohoku University di Jepang, dan S3 Arsitektur and Building Science juga di Tohoku University di Jepang. Dan beliau sekarang adalah sebagai dosen di Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Untuk menghemat waktu, monggo Pak Sani, kami beri waktu 15 menit untuk bisa menyampaikan materi paparannya. Terima kasih. Monggo Pak. Tentunya. Terdengar ya Pak Hamidin? Terdengar jelas Pak Sani. Oh siap. Ya. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya Sani Royhansyah, mewakili IAP DIY. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menerima bahan dari saya yang di-download dari Google Drive, itu tidak ada logonya IAP. Begitu. Tapi kalau yang ini ada logonya IAP. Jadi saya kecuali di Prodi PWK FTUGM, saya juga sebagai perencana begitu dan ikut tergabung dalam IAPDI. Nah, di sini saya akan menyampaikan topik begitu ya, yang judulnya adalah retrofitting ruang kota. Jadi ini ada dua, reinterpretasi dan reinvestigasi ruang kota pasca pandemi COVID-19. Agak panjang begitu, tapi nanti insya Allah di dalamnya akan saya buat gamblang. Tetapi karena 15 menit mungkin nanti akan cukup berkejaran begitu. Ya, kontennya sebenarnya cukup sederhana, jadi saya akan menyampaikan pendahuluan mengapa saya menyampaikan ini. Kemudian nanti fenomena ruang yang ada itu seperti apa sih, carut-marut atau mungkin konstelasi yang ada itu seperti apa, sehingga kita perlu menginterpretasikan maupun mereinvestigasi ruang-ruang kota kita. Tentu saja ini saya berbicara tidak hanya ruang kota, karena sekarang ini COVID sudah sampai ke desa-desa begitu.
Nah, strategi retrofittingnya seperti apa dan bagaimana konteks ruang Yogyakarta tadi yang sudah disampaikan mungkin dari Bu Emma maupun Pak Danang sudah disinggung sebentar gitu. Ya, pendahuluannya sebenarnya mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tetapi percayalah bahwa bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris yang simpel begitu, dan Bapak Ibu di sini kalau saya lihat sudah sangat profesional begitu. Jadi yang pertama adalah Urban Life Cycle Works. Jadi kita percaya saat ini menyaksikan bagaimana perputaran atau siklus hidup kota itu bekerja. Begitu. Jadi ini yang penting untuk kita sadari. Mungkin 1 abad sekali atau 100 tahun sekali ya, 1 abad gitu, atau mungkin 50 tahun sekali, kita akan menyaksikan ini. Dan ternyata kita menjadi orang-orang terpilih yang kemudian menyaksikan langsung dan mengalaminya. Kemudian yang kedua adalah Disaster Management Cycle Challenge. Jadi tadi Bu Emma sudah menjelaskan bagaimana vulnerability, risk, dan sebagainya, tapi saya melihat bahwa sebenarnya kita masuk juga pada disaster management cycle atau siklus penanganan bencana itu seperti apa sekarang ini. Challenge-nya bagaimana sebenarnya. Kemudian kita juga tahu bahwa sadar contingency planning atau perencanaan kontingensi yang tadinya hanya disisihkan apabila ada bahaya, apabila ada hal-hal yang tidak kita kehendaki, itu ternyata menjadi standar baru. Saya prediksi menjadi standar baru, dan saya rekomendasi menjadi standar baru nanti. Kemudian ada shifting paradigm yang tadinya teori-teori yang ada di kuliah itu, yang ada di sekolahan, dan di praktek atau disaksikan selama ini kita menyaksikan, itu ternyata terbongkar, terbalik-balik, nggak karuan. Nah ini yang kemudian, tapi kita akan menuju ke sana. Ya. Dan ini adalah satu momen bagaimana kita back to basic. Jadi bagaimana lingkungan kita itu bisa bernapas barang sebentar dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, secara tidak sadar bahwa apa yang kemudian kita alami itu belum apa-apanya daripada ketika 200 juta manusia itu meninggal pada saat abad ke-14 begitu, 13-14 begitu ya. Dan ini kita lihat bahwa yang di kecil, yang di kiri itu abu-abu itu posisi sekarang ini. Jadi banyak bencana itu pandemi yang kemudian kalau di kuliah kota tangguh atau kotang itu selalu muncul begitu ya. Pandemi karena penyakit itu salah satu bencana, nggak tahu itu bencana alam atau bencana buatan yang kemudian mampu memporak-porandakan atau kemudian menormalkan atau mengembalikan atau bahkan mungkin menggeser ya siklus-siklus yang ada tadi. Dan ini kita baru melihat bahwa apa yang kita alami ini baru mungkin 3-4 bulan begitu. Tapi ada juga yang pandemi-pandemi yang kemudian di abad-abad sebelumnya itu sampai pada 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin hampir 5 tahun. Nah ini yang kemudian juga oleh Van den Berg itu disampaikan. Saya ini di sini menangani IAP, jadi saya tidak akan berpanjang lebar di sini, tapi yang jelas bahwa bagaimana populasi yang ada ini nantinya kemudian diatur. Ada yang sentralisasi, kemudian ada yang desentralisasi, kemudian tadinya sentris, kemudian menjadi desentris, sprawl menjadi compact, dan sebagainya. Ini semuanya sedang berjalan. Ini kita menyaksikan bagaimana nantinya para perencana atau urbanis atau mungkin regionalis itu kemudian berbicara masalah bagaimana tadi shaping new urban atau new regional, new region. Ini juga yang terjadi pada saat ini. Kalau kita berbicara masalah kekompakan begitu, sebenarnya ketika manusia itu pertama hadir di bumi itu sebenarnya kompak-kompak saja begitu. Ketika nenek moyang kita itu bertetangga hanya 10 keluarga itu sebenarnya sangat kompak. Tetapi kan kemudian ada internal faktor, ada eksternal faktor. Dan bencana itu menjadi eksternal faktor yang kemudian saat ini tengah kemudian memberikan jalur bagaimana kekompakan atau mungkin sprawl juga, tergantung apakah kita melihat ini sebagai sprawl atau compact begitu, pada ruang kita.
Ini juga mana siklus hidup kota, siklus hidup manusia itu juga saat ini sedang berjalan begitu. Bagaimana momentum-momentum adanya proyek, adanya bencana, adanya kemudian aturan, misalnya Hyogo, Sendai dan sebagainya itu kan mengatur bagaimana siklus hidup kota, siklus hidup wilayah itu menjadi berputar atau mungkin turun naik dan seterusnya. Nah, Disaster Management Challenge sekarang ini menghadapi tantangannya begitu. Kalau kita lihat ada misalnya tadi ada stres, ada shock begitu, tapi kemudian kita melihat bahwa respon saat ini kita sedang merespon begitu ya, merespon sedikit merecovery, tetapi nantinya juga merecovery sampai memitigasi begitu. Kalau new normal itu mestinya recovery sampai memitigasi. Nah ini yang kemudian saat ini tengah berjalan. Saya sengaja cantumkan COVID-19, AIDS dan sebagainya itu sebagai petaka tapi buatan gitu. Jadi kalau manusianya tidak usil, tidak kemudian menyebarkan, mestinya tidak akan terjadi seperti itu. Nah ini salah satu konsep ketangguhan yang saya pikir sangat, kalau saya orang teknik, kacamata saya teknik begitu, sangat relevan dengan apa yang kita alami sekarang ini. Robustness, redundancy, resourcefulness, maupun rapidity. Nah ini bagaimana sebenarnya keempat R itu sebenarnya kita punya tidak? Kemampuan sistem kota kita, elemen wilayah kita itu mampu tidak berfungsi secara wajar tidak? Itu robustness. Kemudian redundancy, apakah kemudian ada penggantinya dan sebagainya? Apakah sumber daya yang ada itu cukup untuk membackup? Kemudian kecepatan, bagaimana pemerintah dan sebagainya itu memberikan solusi dan sebagainya itu bagaimana itu dirangkaikan. Nah ini yang sebenarnya juga menarik untuk kita kaji. Yang berikutnya adalah urgency atau pentingnya contingency plan. Contingency plan yang saat ini hanya populer di bisnis itu sekarang mestinya ditarik ke perencanaan begitu. Jadi sekolah-sekolah kita diajari rencana A, rencana B, alternatif A, alternatif B. Tapi harus alternatif itu harus memasukkan contingency planning. Contingency plan harus keluar. Ya, standarnya seperti apa, risiko atau sensitivitas kita pada risiko-risiko yang kemudian muncul itu seperti apa, bahaya yang muncul itu seperti apa. Apalagi kita menghadapi ketidakpastian, ya, kemudian juga menghadapi disruption, apakah kita siap atau tidak. Nah ini yang kita lihat. Shifting paradigm saya membahasakan ini karena ketika kita mempunyai teritorialitas, ya, ada intimate space, ada personal space, ada kemudian social space. Saat ini kita ukuran personal space kita sebenarnya yang tadinya hanya sekitar setengah meter saja, sekarang ini harus di enlarge sampai kepada 2 meter, 1,5 sampai 2 meter. Ini yang kemudian bagaimana personal space for social interaction pada saatnya kemudian menjadi social space for personal protection. Nah, sekarang ini kita memproteksi diri. Kita harusnya yang sadar kita, bagaimana kita memproteksi diri minimal 1,5-2 meter kita harus baru boleh mendekat dan sebagainya. Dan itu adalah real spaces for human interaction. Tapi kalau sekarang ini adalah kita hybrid spaces for human interface human. Jadi kita pakai face shield, pakai masker, pakai apapun itu yang kemudian saya bahasakan sebagai interface. Kemudian yang ini adalah satu diskusi yang menarik di komunitas kami begitu. Ada inverse, ada backward planning. Jadi ketika traditional planning itu mulainya dari pengumpulan data dan sebagainya, kita harus tahu bahwa nantinya kita new normal itu seperti apa. Kita harus menghadapi itu seperti apa. Begitu. Jadi startnya dari sana. Visinya seperti apa sih? Baru kemudian kita mendetailkan di belakang. Secara tangkas begitu ya, secara agile gitu. Nah, kemudian momentum back to basic saya bahasakan sebagai wong selama ini katanya kata Bappenas itu saat ini 50% saja dari minimal infrastruktur dasar yang ada di kota-kota kita. Ya inilah yang momentum kita begitu. Bagaimana satu kampung atau satu home range itu kemudian disediakan minimal satu warung, minimal satu dokter lah, minimal satu apapun yang kemudian fasilitas itu mendukung pada daftar di situ. Nah ini yang kemudian perlu kita dorong ke sana. Sementara kita juga punya density.
kita debat mengenai densitas. Saya pernah melihat ini memang densitas itu punya spektrum yang luar biasa, dari productivity, affordability, multiplicity, diversity, sampai stability itu ada. Tetapi memang kalau pas bencana seperti ini, contohnya di Bantul pada saat 2006, itu yang paling padat memang yang paling banyak korbannya. Nah, ini yang perlu kita strategikan, bagaimana robustness pada bencana, pada densitas, itu yang kemudian perlu kita bicarakan. Ini juga perlunya momen kembali ke dasar begitu. Kita itu prioritasnya apa sih sebenarnya saat ini? Apakah smart city begitu? Apakah creative city yang saat ini dibawa oleh masing-masing? Ya, sementara kita menghadapi seperti ini saja kita kalang kabut begitu. Nah, ini mana prioritas mana yang kemudian harus kita prioritaskan atau kita dahulukan? Ya. Fenomena ruang kita, ini adalah bahasan selanjutnya. Saya membahasakan dari aspek man, activity, and space. Jadi activity man-nya jadi perilaku gitu. Kemudian space-nya jadi bentuk. Saya konsentrasi ke bentuk. Dan ini pada saat periode pandemi ini, saya menyebutnya atau saya melihat, saya membaca itu sebagai urbanisme pandemi. Pandemic urbanism. Sementara kita beralih pada nantinya kita akan menuju pada new normal urbanism. Jadi kalau saya bahasakan ini adalah periode pandeminya ini sebenarnya jangka pendek sampai menengah. Mungkin sampai akhir tahun. Insya Allah, amin. Begitu. Tapi normalnya mungkin ya pertengahan tahun ini mungkin ada 3 kasus yang diuji cobakan, kemudian sampai mungkin 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, tergantung dari bagaimana kita mengadaptasi. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya ketika urbanisme pandemi, saya membahasakan mereinterpretasi. Apa sih yang kemudian kita lihat selama Januari sampai kemudian Mei, Juni, ya, ini apa saja? Mereinterpretasi ruang-ruang kita itu seperti apa? Tadi Pak Danang, kemudian Bu Emma juga sudah melakukannya. Kemudian urbanisme normal baru, ini kita reinvestigasi. Apa sih yang kurang? Apa sih yang harus sebagai perencana? Apa yang kemudian kita perlukan? Dan itu saya namakan retrofit. Dan retrofitting itu mestinya tidak hanya teori semata, tetapi juga pada bagaimana perekayasaan, perencanaan, pengelolaannya, manajemennya, bagaimana financing-nya, dan sebagainya, budgeting-nya, dan sebagainya. Nah, saya melihat dari 3 man, space, and activity itu ada masalah-masalah begitu. WFH itu adalah masalah perilaku. Delivery methods itu adalah masalah perilaku. Virtual itu adalah masalah perilaku. Sementara itu adalah kita bertanya-tanya masalah ideal densitas. Kemudian ukuran yang ideal itu seperti apa? Yang bisa di-manage seperti apa? Yang akses yang bisa dikontrol itu seperti apa? Sementara aktivitas-aktivitas kita berbicara masalah tadi, transport, mode, choice, pilihan-pilihan. Yang dulunya transportasi individu itu sangat dilarang, dibenci, sekarang ini malah menjadi ya silakan saja begitu. Kemudian spatial independency yang dulunya memang ada, tetapi sekarang ini seolah-olah semua wilayah itu memerdekakan diri. Pokoknya saya lockdown, saya kemudian bebas dari manapun dan sebagainya. Tidak bisa sebenarnya seperti itu. Kemudian adjustable facilities. Kita berbicara masalah bagaimana kemudian hotel menjadi rumah sakit, kemudian sekolah menjadi tempat isolasi, dan seterusnya. WFH, ini saya mulai menginterpretasi. Ya. Whatever from home, bukan hanya work from home, tapi juga work from home, apapun dari rumah. Kemudian remote working, kita sambil ngomong putra, sambil nggak tahu sambil apa, kemudian kita bisa bekerja. Kemudian, nah ini yang kemudian menjadi menarik. Kita mengenal first place, second place, third place, gitu ya. Co-working space kan third place. Tapi sekarang ini kita kembali ke first place, gitu. Pelemahan second atau third places. Sekolah kita tinggalkan, kantor kita tinggalkan, dan seterusnya. Bahkan mungkin kita bisa bekerja sambil treadmill begitu. Kemudian everything virtual, ya semuanya virtual. Kemudian place attachment mungkin sudah tidak dipunyai lagi. Kita kadang-kadang lupa Malioboro itu seperti apa sih? Keraton itu seperti apa? Place attachment menjadi melemah. Ya, interaksi real juga melemah. Penurunan fungsi ruang sosial juga sekarang ini Pak tukang kebun atau tukang membersihkan itu hanya capek saja, capek membersihkan daun saja.
selama ini dia membersihkan sampah dan sebagainya. Kemudian ada dominasi media sosial. Gitu. Kemudian delivery matter, masalahnya adalah masalah bagaimana pengangkutan, pengiriman, dan sebagainya. Jasa pengiriman barang meningkat, jelas, dan kompetisi di sana banyak. Kemudian ruang-ruang personal itu mendapatkan jaminan yang kuat, begitu ya. Kita selalu, pokoknya jangan membuat kerumunan dan sebagainya. Nah, ini yang mulai pada bentuk ruang. Kita mulai mempertanyakan densitasnya itu padat atau enggak sih, yang benar begitu. Kemudian ada jurnal kemudian yang mengatakan pokoknya asal internal density-nya bermasalah, itu biasanya bermasalah begitu. Karena itu menyangkut bagaimana orang pada jumlah tertentu itu dilihat berkegiatan pada jam atau periode yang sama di tempat yang sama, itu internal densitas. Kemudian ada external densitas dan sebagainya. Kemudian kita juga mengenal manageable size. Nah, ini kalau saya melihat banyak klaim yang mengatakan bahwa kita harusnya kembali ke traditional neighborhood development. Itu di Amerika. Kalau di kita kan kampung-kampung kita, desa-desa kita. Nah, konteks tema dan karakter ruangnya itu juga berbeda. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang semua aturan yang ada di atas kemudian diturunkan, semua lockdown dan sebagainya, ternyata nggak cocok. Hanya seminggu, hanya 3 hari, itu sudah jenuh dan sebagainya. Malah untuk pongko-pongko dan seterusnya. Kemudian controllable access, jadi akses yang bisa dikontrol, begitu ya. Kita menyaksikan bagaimana peningkatan urban surveillance, begitu ya. Jadi pengawasan pada ruang-ruang kota itu semakin banyak, tetapi juga kebanyakan diasuh atau kemudian dilakukan oleh masyarakat. Kemudian mode choice itu juga beralih, yang dari pembatasan public transport, kemudian kita kemudian diperingan untuk kemudian memilih atau menaiki kendaraan kita yang sudah lama nganggur, misalnya saja seperti itu. Tapi tantangan-tantangan berkelanjutannya seperti apa ini? Di Wuhan, yang di kanan itu kemudian sudah dibuka, banyak orang kemudian berusaha untuk naik sepeda, tetapi mungkin saja udaranya masih belum safe bagi mereka, dan seterusnya. Nah, kemudian adjustable facilities. Banyak desakan atau perubahan fungsi ruang seperti di Salatiga itu yang kemudian menyelenggarakan pasar di jalan begitu, ya itu kalau hari Minggu saja, tapi kalau setiap hari seperti apa? Gitu. Kemudian ada rumah sakit yang kemudian dibangun hanya dalam beberapa jam saja dan seterusnya. Kemudian spatial independencies, jadi mestinya dependencies gitu ya, independencies betul. Jadi penurunan dikotomi lokal global, semuanya mengalami yang sama, the same storm begitu ya, tapi different boat bisa. Jadi itu seperti itu. Jadi bahkan mungkin yang Amerika, kemudian Prancis, Italia saja sekarang menggelimpang begitu. Jadi sebenarnya bencana itu menyerang siapa saja, bahkan mungkin negara-negara yang kuat sekalipun. Kemudian penguatan dikotomi kota desa. Dikotomi yang saat ini sudah mulai diluruskan, disinkronkan. Ini sekarang ini orang desa, oh kamu dari kota, jangan masuk di sini dan sebagainya. Muncul lagi. Nah, kemudian kita masuk ke reinvestigasi. Jadi ini adalah jawaban perencana, jawaban dari para mestinya observer yang kemudian ingin seperti apa, proyeksi urbanisme normal baru itu seperti apa sih? Kalau saya menjawabnya ya, tadi work from home menjadi first place, jadi penelitiannya Pak Agam menjadi populer kembali, home based enterprise, gitu. Kemudian home range menjadi kuat, virtual tetapi juga hybrid, mestinya seperti itu. Kemudian optimum density sekarang ini harus mulai distudi lagi, seperti apa itu. Kemudian clear delineation, ya, dan defensible access. Sementara kalau dynamic activities adalah smart transport, harus menjadi lebih menguat, kemudian spatial interaction antara desa kota, antara urban dan suburban, kemudian flexible facilities. Kalau tadi hanya di-adjust, sekarang ini harus di-flexible. Dari awal standarnya harus fleksibel, sefleksibel mungkin. Mohon maaf ya. Kemudian ini adalah HBE, Home Based Enterprise. Kemudian perlu adanya kriteria atau standar hunian permukiman yang meningkat. Dan di situ adalah kebutuhan kawasan campuran mestinya saat ini harus difasilitasi lebih tinggi, gitu ya.
Karena orang di sana bisa saja yang tadinya hanya rumah saja, tapi sekarang menjadi berkebun, menjadi tukang modiste dan sebagainya, tukang kopi dan seterusnya. Kemudian virtual yet hybrid. Jadi pencarian strategi bentuk ruang virtual dan hybrid. Adaptasi perilaku pada existing ruang yang tadinya sebenarnya ada, begitu ya, seperti di tengah itu kan aula, tetapi kemudian di Jepang digunakan untuk kelas. Sementara peningkatan interaksi pasif, ya, pertemuan yang langsung aktif itu juga dikurangi dan sebagainya. Perubahan standar ruang juga mungkin akan dalam beberapa tahun ke depan akan berjalan. Sementara juga back to home range, ya, redefinisi kriteria lokasi, home range, home zone, pencapaian proximity itu menjadi atribut utama saat ini, dan itu harus kemudian dikerjakan secara cermat. Bagaimana sebenarnya? Tadi mana sih yang kemudian mobility yang paling dibutuhkan itu apa sih? Apakah kemudian memang rumah makan atau apotek atau yang mana? Jadi itu nanti menjadi standar. Kemudian kelengkapan lingkungan yang makanya tadi back to basic itu adalah kelengkapan lingkungan. Kita mestinya melengkapi lingkungan sekitar kita. Begitu. Atribut kesehatan menjadi penting dalam elemen sistem dan elemen ruang. Ya. Dan ini adalah optimal density, menjadi kemudian kita tinjau lagi. Kebutuhan strategi healthy higher density itu menjadi keharusan juga. Ini adalah clear boundary. Jadi saat ini kita tidak punya batasan, ya, yang semu begitu ya. Penguatan kampung, desa, wilayah menghadapi kondisi normal baru. Jadi kampung oriented development, begitu ya, desa oriented development harus kemudian juga dimunculkan. Redefinisi ukuran optimal atau optimal area size itu juga nanti mungkin perlu dilihat. Kemudian delineasi batas yang jelas sebagai buffer. Buffer kalau penyakit masuk, dia bisa ancang-ancang, dia bisa proteksi, kemudian isolasi dan sebagainya. Kemudian defensible access. Akses terpadu dan terkontrol. Ini kemudian mau tidak mau memang harus menggunakan TIK begitu. Kemudian urgensi community-led control. Jadi ini seperti Chonikai atau Machizukuri di Jepang itu sudah berjalan. Jadi bagaimana mereka mengatur RT RW mereka memang sudah tanpa bencana pun mereka sudah sangat profesional. Gitu. Tapi kalau di sini sebagai ketua RT saya misalnya baru kemudian mendapatkan informasi yang bertubi-tubi. Gitu. Kemudian urgensi of smart transport. Smart and sustainable transport itu sebagai agenda besar. Kemudian alternatifnya, apakah nanti alternatifnya itu point atau line atau seperti apa? Kemudian ada khusus penambahan-penambahan, misalnya kontrol panas dan sebagainya misalnya, atau mungkin jarak duduk juga diatur dan seterusnya. Kemudian flexible facilities with new standard. Jadi standar fleksibilitas ruang sebagai kriteria baru. Lokasi dan akses ruang yang tadinya memang nantinya bisa beralih fungsi, itu harus kemudian dilihat atau ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Ini adalah special interaction, dan saya pikir ini menjadi keharusan juga. Nah, ide-idenya seperti apa? Urban rescaling sebenarnya saat ini bisa berjalan begitu. Bagaimana Jakarta, DKI Jakarta itu sebenarnya kalau Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Tengah, Pusat begitu di rescaling begitu, mereka kontrol itu mungkin akan berjalan dengan membantulah paling tidak seperti itu. Kemudian juga masalah-masalah one kampung for all. Jadi kampung itu di mana-mana semua bisa didapatkan, bisa dapat sayur, bisa dapat piknik atau tamasya atau apapun di situ bisa berjalan. Nah, konteks Jogja seperti apa? Tadi sudah disampaikan Pak Danang, saya cepatkan saja. Peran dan kedudukan atribut dan elemen kota di Jakarta itu sangat khas, perlu penyesuaian atau retrofit yang relevan. Apakah keistimewaan yang dibangga-banggakan itu kemudian akan membantu atau kemudian memberikan bumerang gitu. Strategi retrofitting atas dasar kerjasama sebagai Yogyakarta Greater Region. Jadi kita tidak meninggalkan lokasi-lokasi sekitarnya, bahkan mungkin Magelang dan sebagainya itu harus kita ajak juga. Tidak boleh egois. Gitu. Saatnya penerapan pada better metropolitan governance. Kemudian yang retrofitting, kalau kemarin kita era 4.0 saja masih kemudian perlu momentum, ya Pak Mas Menteri itu mengatakan pendidikan 4.0, tapi sekarang tiba-tiba semua 4.0, bahkan kita butuh 5.0, bahkan mungkin 6.0 begitu. Nah ini konteks Yogyakarta, kalau kita lihat dari decode gitu ya,
Potensial losernya itu kalau dari pariwisata, dari angkutan dan sebagainya. Nah, Jogja itu sebenarnya di sini begitu ya. Tidak ada medical supply service di Jogja itu. Jadi kecerdasan Jogja saat ini benar-benar ditantang. Catatan akhirnya yang pada itu adalah urban life cycle tadi telah tengah berlangsung, mengulang sejarah pada tatanan kehidupan lingkungan di bumi melalui peristiwa pandemi. Kemudian urbanisme masa krisis, penyebaran sampai penurunan jumlah kasus itu adalah periode tanggap sampai pemulihan pada siklus tadi DMC tadi. Kemudian sifatnya sementara, mudah-mudahan sementara dan cepat begitu. Sementara urbanisme masa pemulihan itu adalah periode saat turun sampai kembali ke normal, ya, itu adalah periode pemulihan sampai pada mitigasi pada siklus DMC. Kemudian sifatnya semi permanen atau sampai permanen, tergantung kita pilih yang mana. Tadi fleksibel itu sebenarnya juga semi permanen dan berjangka menengah atau panjang. Kemudian yang kedua adalah halaman keduanya, karena periode pendek, maka reinterpretasi perlu dilakukan. Sementara untuk mempersiapkan itu, paling tidak kita ada penggalian ulang atau reinvestigasi tadi, melalui alternatif-alternatif, termasuk mengakomodasi rencana kontingensi. Ini sangat penting. Kemudian retrofitting bagi strategi kehidupan normal baru di kota atau wilayah lain perlu direncanakan secara matang segera. Sebagian mungkin perlu riset aplikatif secara cepat. Ini Pemda harus bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset secara cepat, gitu. Atau berani menerapkan trial error juga sebenarnya nggak masalah, tapi benar-benar dipikirkan di berbagai level dengan pelibatan berbagai pelaku serta. Tapi yang terakhir saya ayem-ayem gitu ya, yem-yem gitu. Pengalaman Build Back Better di wilayah DIY saat mengalami bencana gempa 14 tahun lalu, 27 Mei 2006 itu patut menjadi pelajaran berharga bagi kecepatan bangkit lebih baik bahkan atas efek pandemi ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali tadi, Mas Sani, sebagai perwakilan perencana utama IAP ini, jadi sangat mendalam sekali tadi tentang retrofitting ruang kota sebagai normal adaptasi terhadap COVID-19. Luar biasa sekali. Apalagi yang terakhir tadi untuk supaya segera untuk dilakukan kegiatan untuk melakukan reinvestigasi untuk menghadapi new normal. Baik. Kita beri aplaus yang meriah untuk Mas Sony, Mas Sani. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah waktu, ya. Jadi tadi sudah terjadi diskusi lewat chatting dengan para narasumber, kaitannya dengan konsep new normal, kemudian untuk kenyamanan hunian permukiman, transportasi, lebih ramah lingkungan, new urban mobility, lalu bentuk compact city, urgensi terhadap penyertaan upaya adaptasi, visi misi kepala daerah mungkin akan berubah, KLAS mungkin berubah, dan seterusnya. Dan terakhir juga Mas Hani menyampaikan yang luar biasa terkait dengan investigasi sampai ke penyusunan refitting untuk retrofitting untuk ruang kota. Baik. Nah, mengingat itu tadi sudah terjadi diskusi dan dialog dan juga komunikasi, maka mungkin terkait juga dengan waktu ya, kita mungkin tidak bisa memberikan tanya jawab secara verbal, namun bisa ditulis via komen di YouTube maupun kolom komentar di dalam Zoom ini, agar kemudian bisa terjadi diskusi dan dialog. Dan kami akan juga fasilitasi menghubungi para narasumber di lain kesempatan. Baik, untuk itu mungkin yang terakhir untuk para narasumber, kalau ada closing statement, kami persilahkan. Kalau ada closing statement, kami persilahkan untuk para narasumber. Kami kasih waktu 3 menitan begitu. Monggo, kalau misalnya ada, Ibu Emma, Pak Danang, Pak Sani, closing statement terkait
seminar kali ini. Ya, terima kasih Pak Hamidin. Sepertinya saya juga belajar banyak tadi dari Pak Danang dan juga dari Pak Sani. Pada intinya kita berada di fase yang saat ini sifatnya tidak permanen harapannya. Sehingga pada masa tanggap darurat ini, respon pertama yang bisa kita sampaikan terkait ruang itu barangkali seperti yang sudah disampaikan Pak Sani juga, sebatas pada how to retrofit, memodifikasi yang sesuai dengan kebutuhan by demand kita. Nanti ketika itu sudah berada pada fase kita bisa mengevaluasi, kondisi sudah ibaratnya yang permanen itu sudah betul-betul kita masuki, nah itu baru kita evaluasi untuk semua tempat di seluruh Indonesia ini apakah ada template yang bisa kita acu bersama. Tadi dari chat juga ada pertanyaan terkait itu. Nah, mungkin begitu Pak. Artinya struktur dan pola ruang itu tidak harus kita tanggapi untuk kondisi yang sedang saat ini, karena ini kan non-permanen, J. Nah, nanti setelah itu baru kita pelan-pelan memperbaiki. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih Ibu Emma. Monggo Pak Danang atau Pak Sani, kalau ada closing statement. Pak matur nuwun Pak Hamidin. Pak Danang dulu monggo. Oh, Pak Sani dulu kemauan. Ya. Bagi saya ini sebenarnya tadi momentum yang menarik bagi para perencana atau para praktisi atau para researcher begitu, mestinya momentum yang sangat baik dan tidak semua makhluk hidup itu manusia itu diberi kesempatan seperti ini mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya begitu. Saya jadi ingat bahwa dikirimi foto saat flu di mereka juga pakai masker, oh ternyata sama ya. Tapi kok kita lupa begitu ya. Selama bertahun-tahun itu kita lupa begitu. Dan ternyata mereka juga beberapa juta itu meninggal gitu. Ratus ribu atau berapa itu juga meninggal. Sehingga saya pikir itu menjadi satu pelajaran bahwa ya itu sifat dasar manusia, suka lupa, suka khilaf itu ya makanya saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sani. Monggo dilanjut Pak Danang, closing statement. Monggo Mas. Matur nuwun. Saya kira kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih respon baik dari IAP maupun dari Bapak Ibu selaku peserta webinar ini. Saya kira banyak sekali kami tadi mendapat ilmu dan mendapat masukan baik dari Bu Emma, terima kasih sekali, Pak Sani juga, dan juga dari Bapak Ibu yang lain dari chatting baik di sini maupun di YouTube. Saya kira sangat banyak sekali dan saya yakin hal ini tentunya menjadi concern kita bersama yang kita akan hadapi bersama. Semoga harapan kita dalam waktu dekat semuanya sudah teratasi. Namun demikian, mungkin seperti kami sudah sampaikan di chatting juga bahwa mungkin pemerintah pusat perlu melakukan semacam memasukkan tanggap dari semacam kondisi ini ke dalam sebagai salah satu background dalam penyusunan tata ruang supaya bisa diantisipasi apabila memang dalam kondisi ini kita tidak harapkan bersama, tapi kalau memang terjadi ya setidaknya daerah ada pedoman-pedoman tertentu yang bisa dipergunakan. Mungkin mekaten Pak Hamidin, matur nuwun. Terima kasih sekali Pak Danang, terima kasih sekali Pak Sani, dan terima kasih sekali untuk Bu Emma. Mari kita aplaus sekali lagi, sangat meriah untuk ketika narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini, sangat membuka wawasan untuk kita semua, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kami tutup, ini ada dari panitia, ada informasi yang penting yang akan disampaikan kepada semua audiens. Monggo, Pak Andrew, silakan. Oke, matur nuwun Pak Hamidin. Ya, sebelumnya kami mau mengucapkan matur nuwun sekali atas semua peserta, narasumber maupun segala tim yang mendukung sudah bisa mensukseskan acara hari ini. Tentu tidak dengan sempurna, tapi dengan banyak kekurangan. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kami akan terus belajar
dan kami akan menyampaikan juga bahwa ada rangkaian berikutnya dari acara ini. Monggo ditunggu, ini akan ada topik-topik yang kami coba gali lebih menarik lagi dari acara hari ini. Kita sudah mendapatkan Pak Sani dari sisi retrofitting, kemudian ada Bu dari sisi bencana, dan Pak Herman dari sisi kita akan membuat acara yang lebih menarik lagi. Kami usahakan bisa lebih mengakomodasi substansi-substansi yang lebih luas lagi nanti. Kemudian terkait dengan teknis acara hari ini, kami akan menyampaikan juga bahwa proses sertifikat untuk acara hari ini akan kami sampaikan terpisah maksimal 5 Juni via email yang terdaftar di registrasi yang sudah dilaksanakan, dan juga dengan verifikasi kehadiran di chat box yang sudah ada baik YouTube maupun Zoom. Nanti ketika sudah kami verifikasi ada hadir dan ada juga diregistrasi, nanti bisa kami kirimkan via email. Termasuk juga materi-materi yang ada hari ini. Kami mohon maaf karena di YouTube mungkin ada yang bisa mengakses karena memang live streaming tidak bisa untuk sharing link karena akan dianggap spam. Untuk Zoom masih bisa diakses, saya pikir. Kemudian ini akan kami kirim juga ke email Bapak Ibu semua melalui yang terregistrasi di Bitly kemarin. Ini akan kami sampaikan juga akan dapat diakses sampai juga 15 Juni besok, sehingga baik sertifikasi maupun materi monggo bisa akan kami email dan akan kami berikan akses untuk Bapak Ibu semua. Ya, kira-kira begitu dari panitia. Kami kembalikan ke Pak Hamidin sebagai moderator. Matur nuwun semuanya. Baik, terima kasih Pak Andro. Terima kasih juga untuk audiens semuanya. Terima kasih untuk narasumber. Terima kasih untuk kita semuanya. Kita memasuki ke tahapan akhir daripada kegiatan webinar kita untuk kali ini, di mana tahapan kali ini adalah rangkaian dari seminar sebenarnya yang dilakukan oleh IAP, yang akan ada kegiatan webinar berikutnya yang akan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, ada sedikit pantun untuk Anda semua sebagai apresiasi kami. Pergi ke pasar untuk membeli mangga, cicipi mangga yang manis sekali. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua, audiens yang telah menghadiri acara ini. Dan akan segera kami akhiri. Kami suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami menutup acara ini sembari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sekali, Bapak Ibu sekalian. Aplaus untuk kita semuanya. Tepuk tangan.